Lelaki legendaris. Bab 401-410. Puan, kamu membuatku takut. Saya pikir Anda, langsung, terjadi kesalahan. Silakan coba lagi nanti. Cecilia sangat cemas hingga air mata menggenang di matanya. Dia adalah salah satu dari sedikit, jika ada, di Gronga, yang tidak ingin sesuatu terjadi pada Jonathan. Apa? Jonathan dengan santai menyalakan sebatang rokok dan menatapnya dengan acuh tak acuh sebelum melanjutkan, apakah menurutmu? Aku meledak. Iya, Cecilia mengangguk dan kemudian menundukkan kepalanya. Bukankah lebih baik aku mati? Anda akan bebas, begitu juga keluarga Hansley, kata Jonathan dengan tenang. Kematiannya merupakan hal yang baik bagi Cecilia dan keluarga Hansley. Sejak hari aku setuju untuk menjadi pelayan, kamu adalah tuanku. Selama tuanku masih hidup, aku juga. Jika tuanku pergi, maka aku tidak perlu tetap hidup. Terlepas dari keaslian kata-katanya, Jonathan tidak membeberkannya. Sebaliknya, dia dengan santai mengisap rokoknya dan berkata, bom seperti ini tidak bisa melukaiku. Aku tahu, kamu adalah Asura. Bagaimana jumlah bahan peledak ini bisa melukaimu? Menggigit bibirnya, Cecilia menundukkan kepalanya lagi. Itu benar, dia Asura, pria seperti Tuhan. Bagaimana mungkin hanya sejumlah bahan peledak yang bisa melukainya? Ayo turun. Karena seseorang ingin memberi saya hadiah seperti itu, saya harus membalasnya, bukan? Dengan senyum tipis, Jonathan membuang puntung rokok dan berjalan ke bawah. Berdiri di belakang Jonathan, Cecilia tiba-tiba merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya tanpa alasan setelah mendengar kata-katanya. Itu membuat bulu kuduknya berdiri. Setengah jam kemudian, banyak petugas polisi berkumpul di pintu masuk Hotel Velarium. Bahkan unit pengendali huru-hara dikerahkan untuk menutup hotel agar tidak ada yang masuk atau keluar. Ledakan kamar kepresidenan di Hotel Velarium cukup membuat heboh di Gronga dan membuat gubernur waspada. Sementara itu, wartawan terus memotret di luar hotel. Meski dilarang masuk dan dipisahkan oleh kaca tebal, namun tetap tak menyurutkan semangat mereka untuk berfoto. Apakah Anda Jonathan Goldstein? Serif kantor polisi pelabuhan Wilshire, Roger, datang bersama timnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia ingin mengendalikan situasi dengan kemampuan terbaiknya sebelum menjadi tidak terkendali. Ya, Jonathan sedang duduk santai di sofa sambil dikelilingi oleh sekelompok polisi. Goldstein, menurut informasi hotel, Anda adalah tamu yang menginap di kamar presidensial yang meledak. Di mana Anda saat ledakan terjadi? Tanya Roger sementara bawahannya mencatat dengan pulpen di belakangnya. Di kamar, jawab Jonathan acuh tak acuh. Di dalam ruangan, tanggapan Jonathan membawa kerutan ke wajah Roger. Tapi kami memeriksa tempat kejadian, setiap satu orang di ruangan itu terbunuh oleh ledakan itu. Mengapa Anda satu-satunya yang selamat? Tanpa cedera, Roger memberi Jonathan tatapan bingung namun skeptis. Berdasarkan jumlah bahan peledak yang ditemukan di tempat kejadian, dia tahu bahwa itu cukup untuk meledakkan seluruh suite menjadi abu. Nyatanya, tidak ada yang utuh di seluruh ruangan, selain Jonathan. Seluruh ruangan itu seperti neraka di bumi karena ruang itu mengeluarkan aura yang memuakkan. Namun, Jonathan tidak terluka, dan bahkan tidak ada satu robekan pun di pakaiannya, yang sama sekali tidak masuk akal. Apakah kamu mencurigaiku? Sorot mata Jonathan langsung berubah dingin. Alih-alih menyelidiki mayat di kamar setelah ledakan, polisi justru melakukannya. Mencurigai saya? Dengan serius? Tentu saja tidak. Roger menggelengkan kepalanya. Jangan salah paham, Tuan Goldstein. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Bahkan jika dia mencurigai Jonathan, dia tidak akan mengatakannya dengan lantang. Bagaimanapun, Jonathan adalah korban sebenarnya dari ledakan itu. Aku hanya ingin tahu bagaimana kamu selamat dari ledakan itu, tambah Roger. Saya hanya beruntung. Saya pikir Anda harus memeriksa identitas mayat-mayat itu sesegera mungkin. Mungkin, Anda akan menemukan sesuatu yang tidak terduga, Jonathan mengisyaratkan dengan tenang. Apa maksudmu? Wajah Roger berubah saat dia memahami maksud Jonathan. Apakah kamu tahu identitas mayat-mayat itu? Aku hanya memberimu beberapa petunjuk. Jonathan menatap Roger dengan pandangan tanpa ekspresi sebelum menambahkan, seharusnya kirim seseorang untuk memeriksa apakah ada hadiah besar yang ditawarkan di Gronga baru-baru ini.
Maksudmu? Roger langsung sadar. Pembunuhan. Dia langsung menerima petunjuk Jonathan saat dia buru-buru menginstruksikan, teman-teman, pergi dan periksa apakah ada hadiah besar di kepala Jonathan di pasar gelap baru-baru ini. Iya Pak, sekelompok polisi langsung beraksi. Beberapa menit kemudian, salah satu petugas polisi terdengar berteriak, saya menemukannya, Pak. Seseorang di pasar gelap memang menawarkan hadiah 5 juta untuk kepala Jonathan baru-baru ini. Biarkan aku melihatnya. Roger mengambil tablet darinya dan langsung melihat foto Jonathan dan beberapa informasinya. Meski tidak banyak informasi spesifik, foto dan alamatnya sangat detail. Benar saja, ini adalah percobaan pembunuhan. Roger menatap Jonathan dengan penuh arti dan bertanya, coba lihat ini. Apakah informasi tentang Anda di sini benar? Tidak perlu melihatnya. Jonathan melambaikan tangannya dengan acuh tanpa minat sedikit pun. Kamu seharusnya bisa segera mengidentifikasi mayat-mayat itu berdasarkan daftar pembunuh yang menerima pekerjaan itu. Apakah kamu tidak ingin tahu siapa yang menawarkan hadiah? Roger menatap Jonathan dengan heran. Dia tidak percaya bahwa hadiah 5 juta sebenarnya ditawarkan pada kepala seorang pemuda berusia 20-an. Yang tampak seperti lulusan baru. Lagi pula, itu adalah jumlah yang bisa membuat semua pembunuh top di Gronga menjadi liar. Tidak, aku tidak. Jonathan tetap tidak tertarik. Hanya ada satu pihak yang bisa menawarkan hadiah sebesar itu dan memiliki dendam terhadapku. Ini keluarga Wagner. Keluarga Wagner. Roger terkejut saat matanya membelalak. Keluarga Wagner, salah satu dari 4 keluarga terpandang di Gronga. Itu benar. Bisnis apa yang Anda miliki dengan keluarga Wagner? Wajah Roger langsung berubah suram. Akan merepotkan jika 4 keluarga terkemuka terlibat. Keluarga Wagner adalah salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Gronga. Bahkan gubernur tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Ini pribadi. Jonathan tidak mau repot-repot berbicara terlalu banyak kepada mereka karena dia tidak pernah berpikir untuk mengandalkan polisi. Dia tahu bahwa mereka akan menghindari masalah apapun yang melibatkan 4 keluarga terkemuka, jadi tidak mungkin mereka membuat masalah. Apa sebenarnya itu? Roger jelas ingin menyelesaikannya, tetapi Jonathan bangkit dan dengan datar menjawab, aku tidak bisa memberitahumu. Rupanya, dia tidak ingin membuang waktu lagi. Sebelum Roger dapat berbicara, seorang petugas polisi di belakangnya berteriak kepada Jonathan, berhenti di sana. Beraninya, kau berbicara dengannya seperti itu. Jawab saja Sheriff ketika dia mengajukan pertanyaan. Anda tidak dalam posisi untuk mengatakan tidak. Sekarang duduklah. Anda ingin saya menjawab pertanyaannya. Jonathan mengejek tanpa berbalik untuk melirik petugas itu. Dia bahkan tidak memiliki wewenang untuk bertanya. Dia kemudian berjalan pergi tanpa peduli. Berhenti di sana, teriak petugas dari belakang. Dia bahkan menoleh ke atasannya dan bertanya, Sheriff, haruskah kita membawanya kembali ke sini dengan paksa? Apa maksudmu dengan memaksa? Alis Sheriff mendekat setelah mendengar kata-kata pembentuk. Tatapan marah merusak wajahnya saat dia membentak, apakah kamu tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Dia korban dalam situasi ini, bukan tersangka. Kendalikan sikapmu. Ya, Tuan. Setelah ditempatkan di tempatnya oleh Roger, petugas itu langsung menjadi jinak seperti kelinci. Hubungkan ke intranet kepolisian, dan selidiki identitas Jonathan Goldstein sekaligus. Roger memerintahkan. Dia telah menjadi sheriff di kepolisian selama bertahun-tahun, jadi ini bukan rodeo pertamanya, juga bukan pemula yang tidak berpengalaman. Lagi pula, bagaimana dia bisa menyinggung seseorang yang tidak peduli tentang mengecewakan 4 keluarga terkemuka? Iya Pak, petugas langsung mengeluarkan tablet, masuk ke jaringan polisi, dan mengetik nama Jonathan. Beberapa menit berlalu sebelum tablet menjadi gelap gulita. Hanya satu kata merah tebal yang muncul di layar, tidak sah. Sheriff, apa yang terjadi? Petugas itu menggaruk kepalanya sambil mengangkat alis karena terkejut. Dia bertanya, apakah tablet saya tidak berfungsi, atau ada yang salah dengan intranet kepolisian? Omong kosong. Sheriff dengan cepat menggerutu, apakah kamu tidak mengerti apa artinya, tidak sah? Apakah Anda buta huruf, atau apakah Anda tidak mengerti bahasa Canaian? Sheriff, aku. Sebelum petugas itu bisa mengatakan apa-apa, Roger menyela, diam. Saat itu,
Rasa dingin merayap ke dalam hati Roger, menyebabkannya bergetar hebat. Bahkan kepolisian kita tidak berwenang untuk menyelidiki identitasnya. Apakah itu berarti dia seseorang yang sangat kuat? Petugas lainnya terlalu kaget dengan kemarahan Roger yang tiba-tiba bahkan untuk mencicit. Namun, saat itulah telepon yang terakhir berdering. "Halo," tanya Roger, "apakah Anda serif dari kantor polisi pelabuhan Wilshire? Saya Kepala Inspektur Kepolisian Gronga, Finnegan Langley. Apakah Anda mencoba melihat seseorang bernama Jonathan Goldstein sebelumnya?" Suara seorang lansia datang dari telepon. Setelah mendengar ini, tulang punggung Roger langsung tegak seperti sedang menghadapi makhluk yang lebih kuat. "Ya, Kepala Inspektur Langley. Kamu bisa melupakannya. Tak seorang pun di seluruh kepolisian Gronga, bahkan aku pun, memiliki wewenang untuk menelusuri berkas-berkas pribadinya. Hanya Gubernur Gronga yang berhak." "Oh, benar, apakah dia juga korban terlibat dalam pengeboman Hotel Velarium?" "Iya, Kepala Inspektur Langley," jawab Roger, yang wajahnya memucat drastis sejak dia mendengar kata-kata "Inspektur Kepala." "Mustahil. Semua kepolisian Gronga tidak memiliki wewenang untuk mengakses file Jonathan Goldstein. Monster macam apa dia?" Saat memikirkan itu, keringat dingin tiba-tiba terbentuk dan meluncur di punggungnya. Untungnya, dia tidak sengaja mempersulit Jonathan sebelumnya. Kalau tidak, dia tahu dia akan kehilangan posisinya sebagai serif dalam waktu singkat. "Saya ingin Anda segera memeriksa siapa yang berada di balik pengeboman itu. Saya tidak peduli apa latar belakang pelakunya, atau apakah orang itu berasal dari keluarga terpandang. Saya ingin masalah ini diselesaikan. Jangan biarkan mereka pergi." "Iya, Kepala Inspektur Langley. Saya akan meminta seseorang untuk segera melakukan penyelidikan." Begitu telepon berakhir, lutut Roger melembut seperti agar-agar saat dia merosot ke sofa. "Ada apa, Tuan?" tanya para petugas setelah melihat tingkah aneh Roger. "Pergi dan selidiki siapa di balik pengeboman sekarang." Roger duduk dengan punggung tegak, tampak seperti gelisah. "Saya ingin pelaku ditemukan, terlepas dari siapa mereka dan dari keluarga mana mereka berasal. Tidak ada yang lolos dengan ini. Apakah kamu mendengarku?" "Ya, Sheriff." Setelah menerima perintah ini, kepolisian pelabuhan Wilshire segera melakukan penyelidikan. Sementara itu, di Kindred Soul Hospital, Anson terbangun dari komanya. Dia akan bangun tetapi tiba-tiba menyadari kurangnya sensasi di keempat anggota tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Panik belaka mengalir melalui pembuluh darahnya. Tatapannya mengarah ke bawah ke tubuhnya, mengamati pemandangan mengerikan itu. "Di mana tangan dan kakiku?" Anson menjerit seperti orang gila. "Mereka diamputasi." Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari depan. Orang itu tidak lain adalah saudara laki-laki Anson, yang dibenci Anson sampai mati, Samuel. "Kamu melakukan ini." Anson mengambil botol kaca di dekatnya dan melemparkannya ke arahnya. "Samuel, bajingan busuk, apakah kamu sudah gila? Bagaimana Anda bisa mengamputasi saya saat saya koma? Lagi pula tidak ada gunanya menyimpannya." Samuel mencibir, "Dokter sudah memeriksamu. Anggota badan dan mengatakan bahkan teknologi yang paling canggih tidak bisa menyembuhkan mereka. Cara terbaik untuk membuatmu tetap hidup adalah dengan menghapusnya." Omong kosong *T. Kemarahan murni memenuhi pikiran Anson saat dia meraung, "Kamu sengaja melakukan ini. Meskipun aku menginginkan kematianmu, aku tidak akan pernah mengotori tanganku dengan melakukan itu." Samuel melontarkan tatapan seperti belati. Sebelum melemparkan laporan medis itu kepada saudaranya, disebutkan bahwa lengan dan kaki pasien benar-benar patah, dan satu-satunya pengobatan adalah mengangkatnya. "Berbohong, itu bohong," teriak Anson, tidak mau menerima temuan laporan itu. Dia bahkan curiga Samuel telah menyewa rumah sakit untuk memalsukan laporan medis. "Siapa yang peduli dengan apa yang kamu pikirkan?" Samuel tidak terganggu saat dia melemparkan koran ke Anson. Bajanya, nada terdengar. "Coba lihat, dan beritahu aku apa isinya." Anson mengatupkan rahangnya sambil mengambil koran. Namun, apa yang dia lihat selanjutnya mengejutkannya. Artikel itu berbunyi, "Sebuah pengeboman terjadi di Hotel Velarium tadi malam. Itu menyebabkan lebih dari 20 korban, tanpa ada yang selamat di tempat kejadian. Apa hubungannya ini denganku?" Anson bertanya dengan gigi terkatup, tatapannya mengarah ke Samuel.
Kamu telah menyaksikan apa yang terjadi padaku, aku lumpuh. Tidak mungkin aku bisa bersaing denganmu untuk menjadi pengurus rumah. Bagaimana dengan ini? Selama kau melacak bocah yang mematahkan kakiku, aku akan segera meninggalkan negara ini. Aku berjanji untuk menghilang dari pandanganmu selamanya. Anson tahu betul untuk menerima situasinya yang tidak berdaya pada saat itu. Meskipun dia anak yang hilang, dia bukan idiot. Sekarang saya tidak memiliki anggota tubuh, bagaimana saya bisa bersaing dengan Samuel? Hanya ada satu hal yang terpikir olehku untuk dilakukan. Sekarang, bunuh bocah yang melakukan ini padaku. Aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk menjatuhkannya. Kalau tidak, kebencian yang berapi-api dalam diriku ini tidak akan pernah menetap. Aku sudah membalas dendam menggantikanmu sebelum kamu bangun dari komamu. Samuel mengangkat alis dengan sinis ke arah Anson seolah-olah yang terakhir itu idiot. Saya menyewa orang lain untuk mengebom hotel itu. Kau melakukan itu. Setiap tulang di tubuh Anson gemetar saat mengetahui kebenaran. Maksudmu dia salah satu korban tewas akibat pengeboman itu. Itu benar. Samuel menambahkan dengan dingin, hadiah 5 juta sudah cukup untuk mengakhiri hidupnya yang seperti sampah. Di antara 20 mayat itu adalah mayat penyerangmu. Oh, tunggu, itu bukan mayat. Saya akan lebih akurat menyebutnya daging mati. Atau, lebih baik lagi, bubur daging. Apakah dia benar-benar mati? Anson meragukan apa yang dikatakan Samuel dan menganggapnya sebagai omong kosong. Kamu pikir aku berbohong? Samuel mencibir dan menambahkan dengan dingin, apakah aku akan berbohong kepada orang brengsek yang tidak berguna tanpa lengan dan kaki? Kamu, kata-katanya membuat Anson gemetar tak terkendali. Ini cek Halsby Bank senilai 10 juta. Samuel menjentikkan cek ke wajah Anson. Jumlah ini seharusnya cukup bagimu untuk memanjakan wanita selama sisa hidupmu. Berangkat sebelum fajar. Besok, aku tidak ingin melihatmu lagi di Gronga. 10 juta. Wajah Anson menjadi gelap setelah mendengar jumlah itu. Apakah kamu menganggapku sebagai pengemis? 100 juta dan tidak kurang 1 sen pun, atau aku tidak akan meninggalkan Gronga. Uang tidak berguna jika Anda tidak dapat hidup untuk membelanjakannya. Saya menganggap Anda memahami alasan ini, kata Samuel dengan dingin. Apa yang kamu katakan jika aku meminta seseorang untuk membunuhmu begitu kamu keluar dari Gronga? Saat itu, Anda bahkan tidak akan memiliki 1 juta, apalagi 100 juta. Ancaman terang-terangan. Ketika Anson mendengar itu, wajahnya menjadi ungu karena marah. Di mana ayah kita? Dia tidak ingin melihatmu, jawab Samuel dengan nada dingin. Kamu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Seorang anak laki-laki yang suka menyia-nyiakan dan perayu dan yang telah membiarkan eksesnya membuatnya menjadi tumpukan sampah. Dia sangat kecewa padamu. Itu tidak mungkin. Anson menambahkan dengan tidak percaya, saya adalah darah dagingnya. Bagaimana mungkin dia tidak ingin melihatku? Kamu bebas untuk percaya apapun yang kamu mau. Samuel tidak mau repot-repot membuang lebih banyak waktu bersamanya. Tapi datanglah besok pagi, jika aku menemukan kamu masih di Gronga, kamu bisa pergi ke neraka dan bertemu dengan orang daratan. Berkata demikian, Samuel berdiri dan pergi. Tepat pada saat dia hendak membuka pintu bangsal terbuka tanpa suara. Kalian berdua tidak kemana-mana. Sebuah suara terdengar dari luar pintu. Segera setelah itu, seorang pemuda berusia 20-an masuk ke ruangan. Siapa kamu? Kata Samuel sambil bergerak untuk menarik senjatanya. Sebelum dia bisa melakukan apapun, Anson berteriak dari tempat tidurnya yang sakit, itu kamu. Kamu tidak mati. Tentu saja, aku tidak. Jawab Jonathan dengan senyum tipis saat dia berjalan ke kamar. Jadi, kamu orang daratan itu. Samuel menatap tajam ke arah Jonathan. Itu tidak mungkin. Ruangan itu hancur berkeping-keping, dan tidak ada satu jiwa pun yang selamat. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Apakah kamu percaya semua yang ada di berita? Terkikik Jonathan sambil dengan santai menutup pintu kamar. Cek berita Beldi. Mengutuk Samuel yang marah. Dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Karena ledakan itu tidak membunuhmu, aku akan memastikannya. Samuel segera mencabut senjatanya dan menembak, semuanya dalam satu tarikan napas. Dia tidak akan membuang waktu dengan orang mati. Orang ini pantas mati, dan tidak ada bedanya.
Cepat atau lambat, bagaimanapun, dia harus mati dengan cara apapun. Bang! Tembakan keras terdengar, dan peluru emas terbang langsung ke arah kepala Jonathan. Pada saat yang sama ketika Samuel menembakkan senjatanya, Jonathan mengubah posisinya dalam sekejap mata dan berhasil menghindari peluru tersebut. Bagaimana mungkin? Samuel menatap dengan mata terbelalak dengan sangat tidak percaya. Dia hanya berbalik dan menghindari peluru. Inilah yang terjadi di film. Bagaimana itu bisa terjadi dalam kenyataan? Tidak ada yang mustahil bagiku, kata Jonathan sambil berjalan menghampirinya. Samuel siap untuk menembak lagi, tetapi tidak mungkin Jonathan membiarkan itu terjadi. Tiba-tiba, Jonathan bergegas maju dan, dengan jentikan pergelangan tangannya, mencengkeram hak Samuel. Tangan. Saat dia mengerahkan kekuatan penuhnya, pergelangan tangan Samuel patah dengan suara keras. Segera, pistol itu jatuh dari tangannya dan jatuh ke tangan Jonathan. Bang! Samuel pingsan dengan luka peluru merah berdarah di kepalanya. Samuel, putra tertua dari keluarga Wagner, telah meninggal. Kamu, jangan mendekatiku. Setelah menyaksikan kematian Samuel di depan matanya, Anson panik dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ruangan itu tiba-tiba diliputi bau pesing yang kuat. Tampaknya mematahkan lengan dan kakimu sebelumnya terlalu mudah untukmu, kata Jonathan sambil mondar-mandir ke arah Anson. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika Anda melakukannya, keluarga Wagner akan mengejar Anda. Anson melakukan upaya terakhir. Dengan suara gemetar. Apakah begitu? Tanya Jonathan tanpa ekspresi. Kalau begitu, aku harus melenyapkan keluarga Wagner sepenuhnya. Jonathan mengangkat tangan kanannya, dan dentuman keras terdengar. Peluru menembus kepala Anson. Dia adalah mayat bahkan sebelum dia bisa berteriak. Keesokan harinya, sebelum debu mereda pada ledakan di Hotel Velarium, berita terbaru lainnya muncul di halaman depan media berita Gronga. Dua keturunan keluarga Wagner, Samuel dan Anson, menemui kematian yang kejam di bangsal perawatan intensif Rumah Sakit Kindred Soul. Menurut penyelidikan, keduanya tewas akibat tembakan. Kesimpulan awal polisi adalah balas dendam melalui pembunuhan. Sontak, seisi pulau dikejutkan dengan kejadian itu. Keluarga Wagner adalah salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Gronga. Membunuh 2 putra pada hari yang sama merupakan dendam yang mendalam. Jonathan tampaknya tidak terpengaruh oleh semua ini sedikit pun. Pasca insiden ledakan di hotel tersebut, ia justru dinaikkan menjadi kamar presiden suite paling bergengsi. Selain itu, dia diberi perlindungan keamanan sepanjang waktu, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan lagi. Meskipun tidak ada hal berbahaya yang terjadi hari itu, sekelompok besar polisi telah muncul. Roger, sheriff dari Wilshire, secara pribadi memimpin tim yang mengetuk pintu kamar Jonathan. Goldstein. Roger bertindak dengan sangat sopan seolah-olah dia akan bertemu dengan atasannya. Goldstein, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan secara spesifik. Bolehkah kami masuk? Masuklah kalau begitu. Hanya ketika Jonathan memberi isyarat agar mereka maju barulah Roger masuk. Goldstein, apakah Anda mendengar tentang pembunuhan tadi malam di Kindred Soul? Roger bertanya dengan malu-malu karena takut menyinggung perasaan Jonathan. Belum, jawab Jonathan tenang. Tadi malam, Samuel dan Anson Wagner ditembak di rumah sakit. Dalam penyelidikan kami menemukan bahwa ada beberapa konflik antara Anda dan Anson. Apakah itu benar? Tanya Roger dengan suara rendah. Benar, jawab Jonathan dengan anggukan. Setelah penyelidikan kami kemarin sore, kami juga menemukan bahwa orang yang memberimu hadiah adalah Samuel, kata Roger dengan sikap ragu-ragu. Dan secara kebetulan, keduanya menemui ajalnya tadi malam. Jadi, begini, Roger terdiam tanpa menyelesaikan kalimatnya, seolah-olah dia takut menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka. Dia menambahkan dengan tergesa-gesa, Tuan Goldstein, jangan salah paham. Saya tidak mencurigai Anda, kecuali bahwa dalam kasus khusus ini, kecurigaan terhadap Anda adalah yang terbesar. Kita harus menjalankan tugas kita. Jonathan mengangguk dan melanjutkan, karena kamu sekarang tahu orang di balik hadiah itu, kupikir kamu bisa menutup kasus ini. Apa maksudmu? Roger bertanya dengan bingung. Hanya karena seseorang meninggal, bukan berarti dia tidak melakukan kejahatan, jelas Jonathan.
Tidak ada gunanya membiarkan mereka hidup. Saya mengerti sekarang. Dalam sekejap, kesadaran muncul di Roger. Bahkan jika orang tersebut telah meninggal, bukti kejahatannya tidak akan terhapus. Samuel masih menjadi dalang ledakan kamar presidensial Hotel Velarium. Jelas bahwa Jonathan menginginkan penjelasan darinya. Tan Goldstein, saya akan menyelidiki masalah ini dan memberi Anda hasil yang memuaskan. Roger menepuk dadanya sambil meyakinkan, hidup atau mati, selama dia melanggar hukum, kami akan membawanya ke pengadilan. Oke, Jonathan mengangguk mantap. Tapi, Tuan Goldstein, Roger terdiam, ragu-ragu. Samuel dibunuh. Bisakah Anda membuktikan bahwa Anda tidak bersalah? Seperti dalam menunjukkan kepada kami bahwa Anda memiliki alibi. Tentu saja, Jonathan hanya berkata, kemarin, saya tidak keluar kamar sepanjang malam. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat bertanya kepada staf hotel atau manajer lobi mereka. Tentu saja, Anda juga bisa bertanya pada Mes Hansley. Dia tinggal di kamar saya tadi malam sampai lewat tengah malam. Oke, Tuan Goldstein. Roger langsung menghela napas lega. Selama Jonathan memiliki alibi, Roger dapat sepenuhnya mengabaikan desas-desus itu dan tekanan yang diberikan keluarga Wagner padanya. Seorang sheriff yang tidak penting seperti dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan pengaruhnya. Bahkan pengawas kepala tidak punya pilihan selain menyerah pada tuntutan keluarga Wagner, apalagi saya. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang menurutku perlu kuingatkan padamu. Jonathan melirik Roger dengan tenang. Saya pikir ada yang salah dengan tersangka yang kalian pikirkan. Kebingungan tertulis di seluruh wajah Roger. Yang paling kamu curigai bukan aku, tapi para pembunuh yang belum menerima uangnya. Kata Jonathan, meskipun mereka tidak menyelesaikan misinya, jangan lupa bahwa mereka kehilangan lebih dari 20 rekan. Apakah menurut Anda mungkin mereka meminta kompensasi dari keluarga Wagner, tetapi keluarga Wagner menolak untuk memberikannya? Tan Goldstein, maksudmu? Roger tersentak saat menyadari sesuatu. Anggota organisasi pembunuhlah yang membunuh Wagner bersaudara. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, jawab Jonathan dengan tenang. Itu hanya spekulasi saya. Ambillah dengan sejumput garam. Saya pikir sama sekali tidak ada masalah dengan tebakan Anda. Mendengar pendapat Jonathan, Roger sangat heran. Sheriff tidak pernah berpikir bahwa Jonathan tidak hanya akan memberinya kerjasama, tetapi Jonathan juga akan membantunya memikirkan jalan keluar. Tidak heran Tuan Goldstein bisa mengintimidasi pengawas kepala meskipun Tuan Goldstein baru berusia 20-an. Tan Goldstein, maaf mengganggumu. Aku akan pergi sekarang. Setelah pekerjaannya selesai, Roger tidak berani bertanya lagi. Dia kemudian segera melambaikan tangannya dan membawa anak buahnya pergi. Sementara itu, setelah sheriff pergi, Cecilia membawakan segelas air ke Jonathan dan berkata, Puan, saya tidak percaya Anda menyelesaikannya dengan mudah. Dia awalnya mengira begitu setelah Wagner bersaudara meninggal. Keluarga Wagner akan mengambil kesempatan untuk membuat keributan, jadi dia tidak menyangka Jonathan bisa menyelesaikan masalah hanya dengan beberapa kalimat, menyelesaikan masalah. Jonathan menatapnya dengan acuh tak acuh saat dia meminum segelas air. Setelah berjuang dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya beberapa tahun ini, dia telah menghadapi berbagai jenis lawan. Setiap panglima perang yang melakukan kontrol total atas suatu wilayah sangat cerdas. Panglima perang itu memiliki banyak tentara dan senjata api, dan mereka bahkan memiliki banyak wadah pemikir dan penasihat militer. Jika Jonathan bahkan tidak memiliki cara dan taktiknya sendiri untuk menghadapi musuh-musuhnya, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melenyapkan faksi-faksi di seluruh dunia dan menginjak-injak mereka. Setelah mendengar kata-kata Jonathan, Cecilia menjadi sedikit cemas. Saya pikir Anda bahkan tidak akan repot-repot mempermainkan mereka. Kemarin sore, setelah polisi pergi, dia segera mengirim seseorang ke cari tahu siapa di balik hadiah itu. Dalam satu sore, dia berhasil menemukan bahwa itu adalah Samuel. Baginya, selama seseorang punya uang, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan baik di Gypsdale maupun Gronga. Meski Wilson telah meninggal dunia, keluarga Hansley masih ada. Saya, Cecilia Hansley, masih putri tertua ketiga dari keluarga Hansley. Ini bukan trik murahan.
Jonathan menggelengkan kepalanya dan meneguk air. Ini hanya untuk membantu polisi di Gronga menutup kasus ini. Kalau begitu, keluarga Wagner, Cecilia terdiam. Tidak ada gunanya membiarkan keluarga Wagner hidup. Ucapan santai dari Jonathan menghukum mati keluarga Wagner. Baginya, menghancurkan keluarga Wagner semudah menghancurkan seekor semut. Karena keluarga Wagner memiliki keinginan mati, maka saya akan mengabulkan keinginan mereka. Mendengar perkataan Jonathan, Cecilia sama sekali tidak terkejut karena memang itulah yang akan dilakukannya. Dia adalah asura yang legendaris. Keluarga Wagner tidak berarti apa-apa bagi Jonathan. Mereka bahkan tidak cukup layak untuk menjadi musuhnya. Sepatah kata dari Jonathan sudah cukup untuk membawa kejatuhan mereka. Cincin, cincin. Saat itu, suara dering telepon memenuhi kamar hotel. Jonathan dengan santai mengambil telepon hotel dan menjawabnya. Halo, apakah ini Tuan Goldstein yang berbicara? Seorang lelaki tua berbicara dari seberang telepon. Saat Jonathan mendengar suara itu, dia tahu siapa itu. Itu adalah George, Gubernur Gronga. Iya, apa masalahnya? Jawab Jonathan. Maaf, Tuan Goldstein. Karena kelalaian saya, ledakan hotel terjadi. Setelah memastikan bahwa yang berbicara adalah Jonathan, Gubernur Gronga langsung meminta maaf. Aku tidak menyangka bocah dari keluarga Wagner itu akan begitu berani menyewa pembunuh dari pasar gelap. Untuk membunuhmu, saya berjanji akan memberi Anda jawaban yang memuaskan untuk kejadian ini. Tidak perlu meminta maaf. Jonathan memotongnya. Habisi keluarga Wagner dalam 3 hari. Mereka adalah gangguan. Mulai sekarang, saya tidak ingin melihat keluarga Wagner di Gronga lagi. Apakah kamu mengerti? Iya, George tidak berani menentang Jonathan. Ingat, aku hanya akan memberimu waktu 3 hari. Jika keluarga Wagner masih berada di Gronga setelah 3 hari, Anda akan mengundurkan diri sebagai gubernur Gronga dan kembali ke kampung halaman Anda untuk pensiun. Ya, Tuan Goldstein, aku akan segera menangani gangguan itu. Begitu George mengatakan itu, dia menutup telepon dan pergi untuk melaksanakan perintah. Sementara itu, setelah menutup telepon, Jonathan menyalakan sebatang rokok dan berjalan menuju jendela. Melihat gedung-gedung tinggi dan pemandangan malam di luar jendela, dia mengembuskan napas dan mengeluarkan asap. Volume putar pukul 0 True Fit Full Screen. Serikat tiba, bukan. Apakah temanmu dari Hunters Guild sudah menghubungimu? Jonathan bertanya, berbalik untuk melihat Cecilia. Belum. Cecilia menggelengkan kepalanya. Mungkin aku harus meneleponnya untuk memintanya bergegas. Tidak apa-apa. Jonathan menggelengkan kepalanya dengan tenang. Dia akan meneleponmu. Saat dia menelepon, segera beritahu saya. Sementara itu, di ruang tamu kediaman Wagner, kepala keluarga Wagner, Queen Wagner, merobek koran di tangannya menjadi beberapa bagian. Baik Anson dan Samuel meninggal. Tatapan pembunuh Queen mendarat di kepala pelayan. Beritahu saya, benarkah itu? Iya, Tuan Tua Wagner. Kepala pelayan itu menunduk, tidak punya nyali untuk menatap mata Queen. Siapa yang melakukannya? Sambil menggertakkan giginya, Queen sangat marah hingga matanya memerah. Dia berusia 60-an, namun dia kehilangan kedua putranya secara berurutan. Awalnya, dia ingin memilih salah satu putranya untuk menjadi pewaris bisnis keluarga, tetapi sekarang keduanya telah meninggal, tidak ada yang bisa menjadi kepala keluarga Wagner berikutnya. Siapa yang akan menjagaku saat aku diranjang? Kematianku, kami masih menyelidikinya. Kepala-kepala pelayan semakin diturunkan. Orang-orang dari rumah sakit memberitahu kami bahwa kamera pengawas rusak, sehingga mereka tidak dapat memeriksa rekaman pengawasan. Kamera pengintai rusak. Mata Queen memerah saat dia mendengar jawaban kepala pelayan. Petik 2. Alasan apa itu? Mereka pikir aku siapa? Apakah mereka pikir mereka bisa membodohi saya dengan alasan acak? Lihat ke dalamnya. Jika kamera pengintai rusak, periksa penanggung jawab rumah sakit serta dokter dan perawat yang bertanggung jawab di bangsal mereka. Jika mereka tidak bisa mengetahuinya, biarkan mereka mati bersama Anson dan Samuel. Ya, Tuan Tua Wagner. Takut oleh kemarahan Queen, kepala pelayan buru-buru berbalik untuk pergi, tetapi dia tiba-tiba berhenti dan menatap Queen dengan ragu-ragu. Tuan Wagner tua, ada seseorang yang sangat mencurigakan. Siapa ini? Rasa haus darah dalam tatapan Queen semakin meningkat.
Dia tidak percaya dia akan kehilangan dua putranya di usia tua. Karena itu, dia berharap tidak lebih dari membunuh semua tersangka. Seseorang dari daratan, kepala pelayan berbicara dengan nada pelan, namanya Jonathan Goldstein. Orang itu berkonflik dengan Tuan Anson, dan keempat anggota tubuhnya dipatahkan oleh Jonathan. Pak, Samuel menawarkan hadiah 5 juta untuk membunuh orang itu. Lebih dari 20 pembunuh mendekati orang itu, tetapi tidak satu pun dari mereka selamat dari ledakan di ruangan itu. Namun, Jonathan keluar tanpa cedera. Tidak peduli bagaimana menurutku, dia yang paling mencurigakan. Apa katamu? Setelah mendengar kata-kata itu, Queen menjadi marah lagi. Ada 4 anggota tubuh Anson rusak oleh seseorang dari daratan. Kapan itu terjadi? Mengapa tidak ada yang memberitahu saya tentang itu? Samuel tidak mengizinkan saya memberitahu Anda, jawab kepala pelayan, merasa sedikit bersalah. Anak tidak berbakti. Queen membanting tangannya ke atas meja. Di mana Jonathan Goldstein itu? Panggil polisi untuk menangkapnya. Saya sudah menelepon polisi, tetapi mereka menolak untuk menangkapnya. Tatapan kepala pelayan tetap tertuju ke tanah. Mereka mengatakan Jonathan Goldstein adalah korban dan tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Tuan Samuel dan Tuan Anson. Lagi pula, dia punya alibi. Apa katamu? Ketika Queen mendengar itu, ekspresinya berubah muram. Apakah polisi benar-benar mengatakan itu? Mengingat kekuatan keluarga saya di Gronga, polisi selalu bekerja sama dengan kami di masa lalu, tapi kali ini mereka berada di pihak daratan dan melawan kami. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Ya, Pak Tua Wagner. Kepala pelayan itu mengangguk. Selain itu, mereka bahkan melarang saya mengidentifikasi tubuh Pak Samuel. Mengapa? Mata Queen semerah bit. Putraku telah meninggal, namun, mereka bahkan tidak mengizinkan kami untuk mengidentifikasi mereka secara resmi. Polisi Gronga, sudah keterlaluan. Keluarga Wagner, mereka bilang Pak Samuel adalah dalang ledakan di Velarium Hotel. Kepala pelayan merasa dirugikan. Tidak peduli apakah dia hidup atau mati, tidak ada yang bisa membawanya pergi sebelum kasusnya ditutup. Omong kosong. Bang, kemarahan di dalam Queen tidak bisa lagi ditekan, dan dia menendang meja di depannya saat dia meraung. Mereka bahkan tidak akan melepaskan orang mati. Dapatkan telepon saya di sini. Saya akan menelepon George Langdon secara pribadi. Saya ingin melihat seberapa mampu orang daratan itu. Apakah dia memiliki segalanya di Gronga di bawah kendalinya? Ya, Tuan Tua Wagner. Kepala pelayan mengambil telepon dan menyerahkannya kepada Queen. Bip, bip, bip. Mencoba menahan amarahnya, Queen memutar nomor George, dan bunyi bip berdering berkali-kali. Tetap saja, tidak ada yang menjawab panggilan itu. Gedebuk. Queen melemparkan telepon ke tanah dengan putus asa. Dengan itu, telepon hancur berkeping-keping. Queen tidak menyangka bahwa George, yang biasanya tersenyum setiap kali dia bersama Queen, bahkan tidak menjawab teleponnya pada saat kritis ini. Sepertinya penduduk daratan berasal dari latar belakang yang menonjol. Teriak Queen. Bahkan orang bodoh pun dapat menyadari bahwa orang daratan memiliki latar belakang yang kuat sekarang. Terus, saya telah kehilangan 2 anak laki-laki. Bahkan jika saya bangkrut, saya tidak akan membiarkan dia bebas dari ini. Saat itu, sebuah suara terdengar dari taman di kediaman Wagner. Saya tidak tahu apakah latar belakang penduduk daratan menonjol atau tidak, tetapi saya tahu bahwa Anda harus mengikuti kami ke kantor polisi, Tuan Tua Wagner. Segera setelah itu, Queen melihat seorang pria parubaya berseragam polisi, membobol kediaman Wagner dengan sekelompok besar petugas polisi. Siapa kalian? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ekspresi Queen berubah drastis begitu dia melihat polisi. Tuan Wagner tua, kami menduga Anda terlibat dalam insiden ledakan di Hotel Velarium. Silakan pergi ke kantor polisi bersama kami untuk penyelidikan. Saat petugas polisi parubaya itu berbicara, dia mengeluarkan sebuah surat perintah penangkapan dan menunjukkannya kepada Queen. Ini surat perintah penangkapan. Jika Anda tidak puas dengan kami, Anda dapat menyewa pengacara untuk menuntut kami kapan saja. Perintah penangkapan. Saat Queen melihat surat perintah penangkapan, ekspresinya langsung menjadi gelap, dan dia bertanya dengan tegas, siapa yang memberimu hak untuk menangkapku? Saya kepala keluarga Wagner. Saya juga.
Justice of the Peace Gronga. Apa hak polisi untuk menangkap saya? Beri aku teleponnya. Saya akan menelepon Kepala Inspektur Langley. Ketika kepala pelayan hendak mengambil telepon untuk Queen, polisi Parubaya itu menyela, tidak perlu untuk itu. Kepala Inspektur Langley adalah orang yang mengeluarkan surat perintah penangkapan, dan bahkan ditandatangani oleh Gubernur Gronga. Apa? Kaki Queen tiba-tiba lemas. Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah. Dia tidak pernah menyangka bahwa surat perintah penangkapan dikeluarkan secara pribadi oleh pengawas kepala dan Gubernur Gronga. Saya tidak mempercayai kata-kata Anda. Biarkan saya menelepon George. Seolah-olah, Queen menjadi histeris. Dia terus mencari telepon dengan panik, tetapi polisi Parubaya itu tidak memberikan kesempatan kepada Queen untuk melakukan itu. Dengan lambaian tangannya, polisi Parubaya itu memerintahkan bahwa dia pergi. Iya, atas perintahnya, lebih dari selusin petugas polisi bergegas maju untuk menangkap Queen segera. Berita mengejutkan seluruh Gronga seperti ledakan bom. Keluarga Wagner, yang merupakan salah satu dari 4 keluarga terpandang di Gronga, diduga melakukan pembunuhan kontrak. Queen, kepala keluarga Wagner, ditangkap di tempat, dan putra sulungnya, Samuel, dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Semua aset keluarga Wagner disita. Segera setelah berita ini keluar, semua orang di Gronga sangat terkejut. Siapa yang akan membayangkan bahwa keluarga Wagner yang kuat akan menghadapi kejatuhannya dalam semalam? Kepala keluarga ditangkap, dan kedua putranya dibunuh. Bahkan aset mereka disita. Semua orang tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa yang memiliki kekuatan besar untuk memusnahkan seluruh keluarga Wagner dalam satu malam. Perdebatan sengit pecah di kota dalam sekejap. Beberapa orang berspekulasi bahwa keluarga Wagner telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka provokasi, sementara beberapa mengatakan bahwa 3 keluarga terkemuka lainnya di Gronga yang bergandengan tangan untuk menghancurkan keluarga Wagner dan menuai keuntungan bersama. Terlepas dari itu, keluarga Wagner dihancurkan dalam satu malam. Di kamar presidensial Hotel Velarium, George, Gubernur Gronga, saat ini sedang berdiri di depan Jonathan, terlihat seperti siswa sekolah dasar yang melakukan kesalahan. Tan Goldstein, apakah Anda puas dengan cara penanganannya? Tanpa anggukan Jonathan, George tidak berani duduk. Kamu hampir tidak lulus. Jonathan memandangnya dengan pandangan menyendiri. Silahkan duduk. Ya, Tuan Goldstein. Mendengar itu, George akhirnya memberanikan diri untuk duduk di depan Jonathan, tetapi dia masih tegang, tidak terlihat seperti pejabat terkemuka. Bubarkan petugas Satpol PP di luar hotel. Saya tidak butuh perlindungan mereka, kata Jonathan. Santai. Beberapa hari ini, dia melihat petugas satuan taktis polisi berpakaian preman di luar ketika dia keluar dari hotel. Meskipun mereka menyamar dengan baik, tidak mungkin penyamaran mereka tidak diketahui oleh Jonathan. Mar Goldstein, saya melakukan ini hanya untuk menjauhkan masalah dari Anda, George menjelaskan dengan suara rendah. Dia tahu bahwa Jonathan, seorang pria yang memantapkan dirinya sebagai tokoh besar hanya dalam 3 tahun, tidak membutuhkan perlindungannya. Namun, satuan taktis Polri ada demi meminimalisir kerepotan bagi Jonathan. Lagi pula, akan merepotkan jika orang-orang bodoh datang mengganggu dan menyinggung Jonathan. Tidak perlu untuk itu. Jonathan dengan acuh tak acuh menyalakan sebatang rokok dan melanjutkan, aku akan segera meninggalkan Gronga. Meninggalkan. George terkejut. Tan Goldstein, apakah kamu sudah selesai menyelesaikan masalahmu di Gronga? Hampir. Jonathan melihat jam tangannya. Sudah 4-5 hari sejak terakhir kali dia melihat wanita muda itu. Jika tebakannya benar, mereka akan segera menghubunginya. Setelah berurusan dengan masalah persekutuan pemburu, sudah waktunya baginya untuk kembali ke Jazona dan bertemu Josephine. Saat itu, Cecilia masuk ke ruang tamu dengan piring. Puan, tolong minum teh. Saat melihat George, dia mengangguk padanya sebagai salam. Apakah ada berita dari Hunters Guild? Tanya Jonathan dengan tenang. Cecilia menggelengkan kepalanya. Belum. Tepat setelah dia mengatakan itu, telepon mulai berdering. Ekspresi Cecilia berubah drastis. Puan, dia menelepon. Serunya, berikan padaku. Jonathan mengambil telepon dan menjawabnya. Halo, apakah ini Nona Hansley? Suara menawan wanita muda itu terdengar dari ujung telepon.
Ini Jonathan Goldstein yang berbicara. Oh, Tuan Goldstein. Wanita muda itu terkejut mendengar Jonathan menjawab telepon. Tan Goldstein, aku baru saja akan menanyakanmu. Saya telah menerima berita dari Hunters Guild. Malam ini, Watson secara pribadi akan muncul dan menyambut para anggota baru. Apakah Anda dapat meluangkan waktu untuk menghadiri pertemuan itu? Dia bertanya dengan hormat. Dia tidak punya pilihan lain. Bahkan Cecilia, putri ketiga dari keluarga Hansley, hanyalah seorang budak Tuan Goldstein. Selebriti yang tidak populer. Seperti saya jelas lebih tidak penting daripada Cecilia. Saya punya waktu. Jonathan mematikan puntung rokok dan melanjutkan dengan acuh tak acuh, waktu dan tempat. Jam 8 malam ini. Silakan datang ke tempat kita bertemu terakhir kali. Aku akan menjemputmu di sana. Oke, sampai jumpa lagi. Dengan itu, Jonathan menutup telepon. Dia telah menunggu hari ini begitu lama. Tan Goldstein, apakah itu pembaruan dari Hunters Guild? George memandang Jonathan dengan hati-hati. Ya, Jonathan mengangguk. Dia kemudian memerintahkan, sampaikan keputusan Asura. Nelson Carter, Panglima, pasukan khusus Bronga, akan bersiaga untuk perintah saya bersama 50.000 prajurit pasukan khusus malam ini. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh. Mengerti, Tuan Goldstein. Saat George mendengar kata-kata, keputusan Asura, dia langsung bangkit dari tempat duduknya. Dia sangat menyadari apa arti ketiga kata. Itu, hanya ada satu hal yang menanti siapapun yang menentang keputusan Asura, kematian. Tepat pukul 8 malam, Jonathan tiba di kafe tempat dia bertemu dengan wanita muda itu. Sebelumnya, dibandingkan terakhir kali, wanita muda itu terlihat lebih memikat dan menggoda. Sayangnya, penampilannya sama sekali tidak berpengaruh pada Jonathan. Kapan kita berangkat? Dia langsung ke intinya. Jangan terburu-buru, Tuan Goldstein. Wanita muda itu melenggang menuju Jonathan dan berhenti di depannya. Tan Goldstein, apakah Hunters Guild lebih menarik daripada tubuhku? Apakah Anda tidak ingin menikmati romantis ini? Malam dan minum denganku? Tidak, Jonathan tidak ingin membuang waktu bersamanya. Aku sama sekali tidak tertarik dengan tubuhmu. Saya hanya tertarik pada Hunters Guild. Tan Goldstein, kamu sangat. Wanita muda itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berani menyuarakannya. Tanpa daya, dia berjalan keluar dari kafe dan mengklik kunci mobil di tangannya. Setelah itu, lampu depan Lexus hitam di dekatnya menyala. Ayo pergi, Tuan Goldstein. Saya akan membawa Anda ke pusat konferensi kami. Jonathan mengangkat alisnya. Pusat konferensi. Dia menggema. Itu sebenarnya tempat kita berkumpul, jelas wanita muda itu. Biasanya, anggota Hunters Guild bertemu seminggu sekali, tapi Watson jarang muncul. Dia hanya muncul sebentar saat ada anggota baru atau saat akhir bulan. Jadi tidak mungkin untuk melihatnya di lain waktu. Benar-benar, kurasa aku cukup beruntung. Setelah mengatakan itu, Jonathan masuk ke kursi belakang mobil. Mobil melaju kencang, membuat belokan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Mereka pergi dari pusat kota yang ramai ke daerah sepi di mana bahkan lampu lalu lintas tidak terlihat. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya mereka berhenti di sebuah tempat terpencil dan terpencil. Tempat itu dikelilingi oleh hutan belantara, tetapi seseorang akan menemukan dunia yang benar-benar baru jika seseorang menjelajah lebih jauh. Ke dalam hutan. Di ujung hutan lebat ada sebuah rumah mewah yang membentang ribuan meter persegi. Gerbangnya dijaga ketat oleh keamanan bersenjata. Masing-masing dari mereka memegang senapan mesin ringan hitam sambil terus mengawasi orang-orang yang keluar masuk. Tempat itu, asal tahu saja, Tuan Goldstein, Anda akan ditolak masuk jika kedapatan memiliki senjata apapun, kenang wanita muda itu. Dia tahu temperamen Jonathan luar dalam. Sebelumnya, dia telah mematahkan anggota tubuh Anson dalam pertengkaran sengit. Hanya akan ada masalah jika para penjaga cukup bodoh untuk membuatnya gugup. Benar, Jonathan menganggukkan kepalanya dan segera berjalan menuju mansion. Lagi pula dia tidak membawa senjata. Dia bahkan telah meninggalkan satu-satunya pedang surga di kamar hotel. Dari sudut pandangnya, tidak ada bedanya apakah dia dilengkapi dengan senjata atau tidak. Play volume. Tolong bekerja sama dengan pemeriksaan keamanan kami. Para penjaga menyapu seluruh tubuh Jonathan dengan alat berwarna hitam sebelum membiarkannya masuk.
Saat dia menginjakkan kaki, dia melihat parade orang. Sudah ada di sana. Kerumunan terdiri dari pria dan wanita, tua dan muda. Ada juga sekelompok orang, berambut pirang dan bermata biru. Namun, ketika Jonathan melangkah maju, ia langsung menarik perhatian publik. Dia, jelas, satu-satunya orang asing di antara berjuta individu. Namun, dia tidak sedikit pun terganggu oleh tatapan mereka. Memindai sekelilingnya, dia dengan santai menemukan tempat untuk duduk sambil menunggu kedatangan Watson. Saat Jonathan duduk, wanita muda itu mendekatinya dengan 2 gelas air putih. "Apakah Anda ingin minum, Tuan Goldstein?" "Tidak," jawab Jonathan sambil melambaikan tangannya. Wanita muda itu kemudian meletakkan gelasnya dan duduk di sampingnya. "Lihatlah mereka, Tuan Goldstein. Beberapa dari mereka terkenal, sementara beberapa dari mereka berasal dari keluarga kaya, bahkan ada beberapa selebritas alis di sini. Tapi mereka semua telah dibodohi oleh Watson seperti sekelompok orang bodoh. Untuk bergabung dengan Hunters Guild, hanya untuk dicuci otak olehnya." Dia berhenti sebentar sebelum menambahkan, "Tuan Goldstein, apakah ini yang mereka katakan, bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk keserakahan setiap orang? Manusia tidak akan pernah puas. Ketika mereka memiliki kekayaan, mereka akan mendambakan kekuasaan, tetapi begitu mereka memegang kendali, mereka akan mencoba meraup lebih banyak kekayaan. Ini seperti lingkaran setan." Sedikit keterkejutan melintas di mata Jonathan ketika dia mendengar pernyataannya. "Oh, jadi, Anda juga tahu tentang propaganda itu. Mengapa, bukankah wanita ini berpikiran jernih meskipun berada di Hunters Guild?" "Yah, tentu saja." Wanita muda itu tertawa kecil karenanya. "Setiap orang dari kita di sini sangat sadar, sejujurnya. Jika demikian, mengapa kamu masih bergabung dengan Hunters Guild?" tanya Jonathan. Keingintahuannya menguasai dirinya. "Hah, saya mengejar sumber daya mereka, tentu saja," adalah pengungkapan wanita muda itu. Senyumnya mencapai dirinya. "Mata, bagiku, Hunters Guild hanyalah pusat perdagangan. Tokoh-tokoh terkemuka berlimpah di sini. Jika saya tidak masuk, saya rasa saya tidak akan pernah diberi hak istimewa untuk berkenalan dengan orang-orang hebat ini. Semua orang memanfaatkan satu sama lain untuk mencapai tujuan kita sendiri. Saya menawarkan tubuh saya kepada mereka dengan imbalan sumber daya mereka. Kita menyebutnya apa? Pertukaran yang setara, bukan? Kau benar-benar mengejutkanku dengan kehidupanmu yang dipikirkan matang-matang," kata Jonathan sambil menyeringai sambil menyalakan sebatang rokok. "Kurasa aku tidak punya pilihan. Tanpa mengandalkan trik, bintang muda tak dikenal seperti kita tidak akan pernah bertahan di Gronga." Wanita muda itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. "Jangan bilang Anda membenci saya. Karena itu, Tuan Goldstein." "Tentu saja tidak." Jonathan menggelengkan kepalanya saat itu. "Ini kebebasan mereka untuk memilih bagaimana menjalani hidup mereka. Sebuah pertanyaan untuk Anda, Tuan Goldstein. Bisnis apa yang Anda jalankan di daratan?" Itu adalah pemandangan yang langka. Melihat Jonathan tidak menjadi dirinya yang menyendiri dan ringkas seperti biasanya, yang memberi wanita muda itu semua keberanian yang dia butuhkan untuk mengajukan pertanyaan. Sebelumnya, dia bingung ketika Cecilia memanggil Jonathan sebagai tuannya. Tidak hanya itu, Cecilia bahkan bertingkah seperti kucing penakut di depannya. Seolah-olah ketakutannya terhadapnya sudah terukir di tulangnya. "Saya tidak berbisnis, saya juga tidak pandai dalam hal itu." Jonathan menjentikkan abu rokok dan melanjutkan dengan nada tenang, "Mengenai identitas saya, Anda akan segera tahu." Dia memberinya bahu dingin setelah menjatuhkan kata-katanya. Secara bersamaan, langkah kaki ringan terdengar datang dari luar pintu tiba-tiba. Segera setelah itu, seorang asing berambut pirang yang mengenakan jas hitam dikawal oleh beberapa pengawal saat dia memasuki mansion. Saat dia muncul, keheningan terjadi. Setelah itu, tepuk tangan meriah bergema di seluruh mansion. Serangkaian jeritan yang menusuk telinga juga terdengar dari para penonton. "Watson!" Gerombolan orang mulai bersorak keras seolah-olah mereka telah melihat perwujudan Tuhan itu sendiri. Di tengah suasana yang penuh semangat, Watson naik ke tempat tertinggi di atas panggung dan mengangkatnya. "Tangan, tolong tenang, semuanya," serunya dalam bahasa Canaan yang rusak. "Saya sangat senang melihat Anda semua lagi hari ini.
Sebagai anggota inti dari Hunters Guild, saya yakin kalian telah menyumbangkan segalanya untuk pengembangan guild kami. Atas nama Hunters Guild, saya berterima kasih kepada kalian semua. Setelah menyelesaikan pidatonya, Watson membungkuk dengan rendah hati. Dia kemudian melanjutkan, selain itu, kami memiliki agenda lain untuk pertemuan kami hari ini, yaitu pelantikan anggota guild baru kami. Watson mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Dengan nada lembut, dia mengumumkan, mari kita beri tepuk tangan untuk menyambut anggota terbaru kita. Clap, tepuk, tepuk. Di bawah panggung, suara tepuk tangan terdengar dari segala penjuru. Pada saat yang sama, semua orang melihat ke arah Jonathan. Di bawah tatapan semua orang, Jonathan menuju ke panggung. Saat dia semakin dekat, kilasan kejutan muncul di mata Watson. Terlepas dari itu, dia tidak memedulikannya. Setelah Jonathan naik ke atas panggung, Watson menoleh ke mereka semua dan berkata, begitu kamu melalui upacara sakral, kamu akan menjadi anggota resmi Hunters Guild. Dia berhenti sebelum menambahkan, namun, ada sesuatu yang harus saya katakan kepada Anda semua sebelum itu. Karena itu, Watson berbalik untuk melihat anggota Hunters Guild di bawah panggung. Dia berteriak, mengapa kalian tidak memberi tahu mereka tujuan dari Hunters Guild? Untuk menggulingkan kantor Asura dan menyelamatkan Canaya. Paduan suara sorakan meletus dari kerumunan di bawah. Apa? Menggulingkan kantor Asura? Ketika Jonathan mendengar ini, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Apakah telinga saya menipu saya? Apakah para idiot ini mengira mereka dapat menggulingkan kantor Asura? Seperti yang kalian ketahui, Asura memerintah Canaya dari kantor Asura. Setiap hari, dia mengambil nyawa seperti itu tidak berarti apa-apa. Nasib kita semua berada di bawah kendalinya. Jika dia tidak menyukai seseorang, orang itu akan mati di tangannya. Keesokan harinya, jika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka tidak peduli berapa banyak orang yang harus mereka korbankan. Asura adalah seorang tiran. Kantor Asura hanyalah sebuah organisasi yang rusak. Tujuan kami adalah untuk menggulingkan kantor Asura dan membangun kembali Canaya. Dalam sekejap, semua orang di aula gusar. Anggota yang gila mengangkat tangan mereka seperti sekelompok fanatik yang telah dicuci otak dan berteriak, kami akan menggulingkan kantor Asura dan membangun kembali Canaya. Gulingkan kantor Asura dan bangun kembali Canaya. Saat dia menatap kerumunan liar di bawah, seringai dingin muncul di mata Watson. Namun, dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya di udara dan berkata, selama kita menghancurkan kantor Asura, semua wanita cantik, rumah mewah, dan kekayaan akan menjadi milik kita untuk diambil. Apa alasan bagi kita untuk tidak menggulingkan kantor Asura? Dipengaruhi oleh Watson, para anggota di bawah panggung mulai menjadi lebih liar. Mereka menatap Watson seperti sedang melihat dewa. Menyaksikan semua ini di hadapannya, Jonathan hanya bisa menggelengkan kepala dan tertawa. Kita bahkan berada di era apa sekarang? Saya tidak percaya orang masih jatuh cinta pada omong kosong ini. Sudah beberapa ratus tahun, namun idenya masih sama seperti biasanya. Jika mereka meruntuhkan kantor Asura, mereka dapat memiliki semua wanita, uang, dan rumah mewah yang dapat mereka impikan. Metode cuci otak ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Jonathan terkejut orang-orang masih jatuh cinta padanya. Kau di sana, apa yang Anda tertawakan? Saat semua anggota mulai gusar, Jonathan adalah satu-satunya orang yang tertawa. Dalam senyumnya, ada pandangan jijik yang jelas. Melihat senyumnya yang mencemooh, Watson mau tidak mau melihat ke arah Jonathan. Tidak banyak, saya hanya berpikir itu lucu, jawab Jonathan sambil terkekeh. Lucu. Ketika Watson mendengar jawaban Jonathan, tatapannya menjadi dingin. Apakah menurutmu tindakan kita lucu? Atau apakah Anda menganggap tujuan kami untuk menjatuhkan kantor Asura lucu? Semuanya lucu. Jonathan tertawa dan menambahkan, kalian pikir kalian semua cukup untuk menjatuhkan kantor Asura? Saya khawatir kalian jauh dari kedalaman Anda di sini. Saat dia melihat ke sekeliling ruangan, dia melanjutkan, apakah kalian semua mengetahui berapa banyak tentara di kantor Asura? Memiliki 4 raja perang saja memiliki 400.000 tentara di bawah sayap mereka. Itu belum termasuk 4 tim elit yang bersembunyi di kantor Asura.
Mereka memiliki pasukan yang lebih besar yang terdiri dari sekitar 500.000 tentara. Secara keseluruhan, itu membuat kekuatan militer mereka terdiri dari kira-kira 1 juta tentara. Sambil mencemooh, Jonathan bertanya, apakah menurut kalian sekelompok dari kalian yang membentuk Hunters Guild sudah cukup untuk menjatuhkan kantor Asura? Tidak bisakah kalian semua melihat betapa konyolnya kedengarannya? Saat Jonathan selesai berbicara, para fanatik gila di bawah panggung meneriakinya. Kau yang konyol, turun dari sana, turun dari panggung. Anggota di bawah hampir melompat ke atas panggung dan mencabik-cabik Jonathan. Namun, Jonathan bahkan tidak repot-repot untuk melihat mereka lagi. Mereka hanyalah segerombolan semut di matanya. Jumlah mereka bahkan tidak membutuhkan kantor Asura untuk memobilisasi kekuatan militer mereka. Nelson bisa mengalahkan mereka sendiri. Berhenti. Saat para anggota sedang dalam kegilaan, Watson mengulurkan tangannya secara mengejutkan. Dia memberi isyarat agar semua orang tenang. Semuanya, mari kita tenang sekarang. Karena pria ini berani mengatakan bahwa kita berada di luar kemampuan kita, maka kita harus menunjukkan sebaliknya. Watson memandang Jonathan dengan samar dan berkata, jadi menurut Anda kami terlalu dalam, ya? Saya rasa tidak. Setiap anggota Hunters Guild adalah yang terbaik dari yang terbaik. Orang-orang yang tidak berguna di kantor Asura tidak akan pernah bisa dibandingkan. Setiap anggota di sini memiliki potensi untuk menjadi pemimpin terkemuka. Mereka hanya perlu diberi kesempatan. Selama kita menggulingkan kantor Asura, mereka akan menjadi pendiri negara yang baru. Anda melihat para pemimpin masa depan negara. Ketika itu terjadi, Anda akan melihat siapa yang berada di luar jangkauan mereka di sini. Apakah begitu? Sangat baik. Aku tak sabar untuk itu. Jonathan menyeringai. Dia terlalu lesu untuk mengatakan lebih banyak. Tidak masalah karena kelompok anggota ambisius yang mencoba menggulingkan kantor Asura ini akan menjadi tahanan Nelson sekitar 1 jam lagi. Karena hasilnya sudah ditetapkan, apa gunanya membuang-buang napas? Sepertinya dia masih tidak mempercayai kita. Tidak apa-apa. Waktu akan berbicara. Watson tersenyum saat tatapannya menyapu Jonathan. Namun, semakin dia menatap Jonathan, semakin dia merasa terkejut. Akhirnya, dia mau tidak mau bertanya, "Hei, kenapa kamu terlihat sangat akrab denganku? Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" "Tidak, kami belum." Jonathan dengan ringan menggelengkan kepalanya. "Apakah itu benar?" Watson sedikit mengernyit. "Mengapa kamu terlihat sangat akrab denganku?" "Oh, aku ingat sekarang. Kamu terlihat seperti teman lamaku." "Teman lama?" Jonathan mengangkat alisnya. "Iya." Watson menganggukkan kepalanya. "Dahulu kala, dia adalah rekanku yang paling setia. Sayangnya, dia akhirnya mengkhianati saya dan Hunters Guild dengan menentang misi kami. Aku tidak bisa menyangkal kalian berdua terlihat sangat mirip. Terutama sorot matamu. Terus terang, jika saya tidak tahu lebih baik, saya akan mengatakan kalian berdua adalah orang yang sama." "Oh, begitu." Jonathan menatapnya dengan samar. "Siapa nama teman lamamu?" "Namanya Daniel Goldstein." Watson melirik. Jonathan dan mulai, "Dahulu kala, kami adalah rekan dalam pertempuran. Kami membuat perjanjian untuk mengubah dunia ini bersama. Kami ingin membuat dunia berlutut di hadapan kami. Saya tidak pernah berharap dia mengkhianati saya di tengah jalan. Sebagai imbalan atas pengkhianatannya, aku mengambil nyawanya. Bukan hanya itu, tetapi saya juga menguburkan istrinya bersamanya. Jika waktu memungkinkan, saya akan melakukan hal yang sama kepada putranya. Sayang sekali saya hanya punya satu kesempatan, jadi putranya hidup. Putranya mungkin seumuran denganmu." Sekarang, nada suara Watson tiba-tiba menjadi dingin. Cahaya kejam bersinar di matanya. "Apakah kamu kebetulan mengenal Daniel?" "Tentu saja." Dalam hitungan detik, mata Jonathan menjadi dingin. Suasana di ruangan itu sepertinya turun beberapa derajat. "Jika saya tidak mengenalnya, bagaimana saya bisa berdiri di sini sebelum Anda?" "Bukan begitu, Watson." "Hah, sepertinya tebakanku benar." Mendengar jawaban Jonathan, Watson membenarkan kecurigaannya. "Kamu adalah putra Daniel, bukan? Yang tidak berhasil kubunuh. Selain aku, siapa lagi yang akan datang sejauh ini hanya untuk mengambil nyawamu yang sangat sedikit?" Pada titik ini, Jonathan tidak mau repot-repot membuang waktu lagi.
Alasan dia datang menemui Wakson sangat sederhana. Dia bermaksud membunuh Wakson dan membalas dendam untuk ayahnya. Ambil hidupku. Setelah mendengar ini, Wakson tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir kamu bisa menjatuhkanku sendirian? Anak muda, kau terlalu naif, sama seperti ayahmu. Saat itu, dia juga ingin menyingkirkanku, tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Dia meninggal. Sementara itu, aku masih berdiri di sini. Saya pikir Anda akan lebih pintar dari ayahmu. Sayangnya, sepertinya kamu bahkan lebih bodoh daripada dia. Apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan untuk membunuh saya sendiri? Saat dia berbicara, Wakson bertepuk tangan dengan ringan. Seketika, sekelompok penjaga bergegas masuk dari setiap sudut mansion. Mereka semua dipersenjatai dengan senapan mesin ringan, dan mereka semua membidik. Jonathan, apakah menurutmu orang-orang ini cukup untuk menghentikanku? Meski dibidik oleh senjata yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada rasa takut di wajah Jonathan. Sebaliknya, dia menatap Wakson dengan tenang. Yah, kurasa kita akan mencari tahu apakah mereka bisa menghentikanmu atau tidak. Wakson mengangkat alis dan memerintahkan dengan tegas. Tangkap dia. Iya Pak. Dengan perintah itu, puluhan penjaga menyerbu ke arah Jonathan. Sisanya berdiri kokoh dengan senapan mesin ringan diarahkan ke Jonathan. Jika dia berani bertindak gegabah, mereka tidak akan ragu untuk melepaskan tembakan. Jangan repot-repot, tak satu pun dari kalian yang keluar dari sini hari ini. Melihat para penjaga datang ke arahnya, Jonathan bahkan tidak repot-repot memberi mereka pandangan kedua. Sebaliknya, dia melihat jam tangannya. Sudah, hampir waktunya. Mereka seharusnya sudah ada di sini sekarang. Saat itu, ledakan keras terdengar dari luar mansion. Segera setelah itu, ledakan keras mengguncang seluruh aula. Kemudian, hiruk-pikuk langkah kaki bisa terdengar. Dinding dan tanah bahkan bergetar.